Film yang berlatar Mei 1944 ini menceritakan kisah perjuangan 5 orang agen rahasia wanita Perancis yang membantu terlaksananya rencana sekutu untuk mendaratkan pasukannya di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Nazi Jerman yang menguasai Eropa pada Perang Dunia Kedua. Serangan ini dikenal dengan sebutan D-Day. 4 tahun sebelum D-Day, tepatnya tahun 1940, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, membentuk sebuah dinas rahasia baru yang dikenal dengan SOE atau Special Operation Executive yang mempunyai tugas sebagai satuan pendukung peperangan dengan misi mendorong dan memfasilitasi dalam kegiatan spionase dan sabotase di dalam wilayah musuh. Tidak hanya laki-laki, wanita pun turut direkrut untuk menjadi anggota SOE, dan Kolonel Maurice Buckmaster diangkat sebagai kepala SOE yang bermarkas di London. Demi membebaskan Prancis dari cengkraman Nazi Jerman, sekutu berencana akan mendaratkan pasukannya dalam skala besar di Normandia. Untuk itu, Inggris terlebih dahulu mengirim mata-matanya yang menyamar sebagai ahli geologi untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai Normandia. Sayangnya, mata-mata tersebut diketahui keberadaannya oleh Jerman dan memburunya. Untuk menyelamatkan mata-mata tersebut, Maurice mengerahkan SOE seksi Prancis untuk segera menemukan dan mengevakuasinya keluar Prancis sebelum Jerman menangkapnya. Maurice menunjuk Pierre, seorang agen Prancis, sebagai ketua tim misi rahasia penyelamatan mata-mata Inggris tersebut. Pierre merekrut adiknya yang bernama Louis. Louis sendiri adalah seorang militan anggota gerakan bawah tanah yang melakukan resistensi demi kemerdekaan Prancis. Gugurnya sang suami 40 hari yang lalu dalam suatu aksi sabotase mengubah Louis menjadi wanita tangguh yang tak kenal menyerah, bahkan semakin gigih berjuang demi kemerdekaan bangsanya. Untuk menjalankan misi rahasia ini, Pierre dan Louis merekrut 4 orang wanita lainnya. Yang pertama mereka rekrut adalah Jeanne, yang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada masa depan Perancis. Dia adalah seorang penari bugil yang terancam hukuman mati karena membunuh mucikarinya sendiri. Jeanne menerima tawaran tersebut demi hukuman matinya diampuni. Wanita berikutnya yang mereka rekrut adalah Gail, seorang komando terlatih dan ahli merakit bom namun lemah dan religius. Orang ketiga yang mereka rekrut adalah Suzy, seorang wanita penghibur di klub malam yang pernah menjalin cinta dengan seorang petinggi Jerman, Kolonel Heinrich, kepala kontraintelijen SS Jerman. Suzy sendiri adalah seorang wanita Prancis yang keluar dari Prancis dan melarikan diri ke London dengan identitas palsu dan bergabung dengan militer. Menyadari masa lalunya terbongkar dan takut pada pengadilan militer, Suzy yang sebenarnya trauma kembali ke Perancis dan ingin melupakan masa lalunya ini akhirnya menerima tawaran tersebut. Wanita yang keempat adalah Maria, perempuan Italia keturunan Yahudi, seorang ahli radio yang banyak membantu wanita yang ingin kembali ke Perancis. Maria sendiri sudah berada di Prancis, berpura-pura bekerja sebagai suster di rumah sakit Angkatan Darat Jerman, di mana mata-mata Inggris yang menyamar sebagai ahli geologi tersebut sedang dirawat karena terluka parah, dan tak seorang pun yang mengenali identitasnya kecuali Maria. Sementara itu di markas Jerman, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari mata-mata mereka di Inggris, Jerman mencurigai sekutu sedang merencanakan sesuatu. Banyaknya blok-blok penampungan gandum yang terapung di pantai Inggris memberi kesan bahwa sekutu sedang menyusun strategi penyerangan. Namun Jerman tidak mengetahui untuk apa blok-blok tersebut dibuat dan akan didaratkan di mana. Heinrich mencurigai kalau sang ahli geologi Inggris yang sedang mereka cari sebenarnya tengah mempelajari pantai Normandia, tempat yang dicurigai akan direncanakan untuk pendaratan pasukan sekutu. Namun Heinrich diminta untuk dapat membuktikan hal itu. Heinrich pun segera menyebar pasukannya untuk mencari di mana mata-mata Inggris tersebut berada. Waktu
Waktu yang tersedia hanya 1 hari untuk latihan. Dengan bermodalkan sejumlah uang sebagai bayaran mereka dan identitas baru, Pierre dan anggotanya dipersiapkan untuk berangkat ke Perancis. Mereka diingatkan apabila tertangkap Gestapo, mereka harus mampu bertahan selama 48 jam dalam siksaan sampai bantuan datang, atau memilih untuk bunuh diri dengan memakan sianida. Eddie adalah seorang pengusaha di Perancis yang bisnisnya mendapat dukungan dari Jerman melalui Heinrich. Sebagai balasannya, Heinrich meminta Eddie untuk mencari wanita pujaannya yang hilang entah kemana. Namun sampai hari ini, Eddie yang terus berusaha dengan membawa wanita-wanita yang mirip belum juga berhasil menemukan wanita tersebut. Ternyata wanita pujaan Heinrich tersebut adalah Suzy. Suzy dan Heinrich memang saling mencintai. Namun ketika hari pernikahan mereka sudah dekat, Suzy yang dilema lebih memilih kabur dan menghilang karena tidak menyukai cara pikir Heinrich yang sangat idealis sebagai seorang Nazi. Pierre dan anggotanya memulai misi rahasia mereka. Heinrich akhirnya menemukan lokasi di mana mata-mata Inggris tersebut bersembunyi. Dia pun segera meluncur ke rumah sakit tersebut. Bersama Maria, Louis menyamar menjadi seorang perawat. Sementara itu, Jean dan Suzy menjadi penari telanjang sebagai pengalihan. Sedangkan Gail bertugas untuk merancang pengeboman agar mereka dapat meloloskan diri nantinya. Melihat kedatangan Heinrich, Louis dan Pierre khawatir penyamaran mereka terancam terbongkar apabila Heinrich melihat Suzy. Namun apa boleh buat, misi harus tetap dijalankan. Heinrich pun segera menginterogasi agen Inggris tersebut. Namun agen tersebut lebih memilih bungkam dan dianiaya. Para perawat tidak diizinkan untuk masuk. Setelah mendapat kesempatan dengan menghabisi para penjaga, sang agen Inggris pun segera diamankan. Louis pun mencari kesempatan untuk membunuh Heinrich. Keributan pun terjadi. Namun mereka berhasil melarikan diri. Sayangnya, salah seorang prajurit telah memfoto pertunjukan Jean dan Suzy. Agen Inggris yang berhasil mereka selamatkan ini meminta alat tulis dan menuliskan sebuah pesan agar segera disampaikan kepada Maurice, pimpinan SOE di London. Pesan itu mengatakan bahwa Gestapo tahu arti Phoenix. Sesampainya di titik penjemputan, tiba-tiba Pierre mengatakan kalau mereka mendapatkan misi tambahan, yaitu untuk menghabisi Heinrich yang diduga telah mengetahui rencana sekutu untuk mendarat di Normandia. Menyadari misi selanjutnya ini sama saja dengan bunuh diri, para agen wanita ini pun keberatan dan ribut. Namun karena mereka tak mempunyai pilihan, misi terpaksa harus dilanjutkan. Louis dan teman-temannya ditugaskan untuk berlindung di rumah aman terdekat, tidak jauh dari Paris. Sedangkan Pierre dan Maria akan menemui mereka besok. Jerman yang mengetahui titik penjemputan Pierre dan timnya segera melakukan penyergapan. Pierre pun tertangkap setelah dia berhasil dicegah menelan sianida. Demi keberlangsungan misi, Louis hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan abangnya itu. Sesampainya di rumah aman, misi berhasil dikonfirmasi oleh Maria. Louis berdebat sengit dengan anggota lainnya, terutama Jean yang lebih memikirkan uang dan hidupnya daripada misi rahasia mereka. Pasukan Jerman kembali mencium keberadaan mereka. Bernard tewas dan Gail menyelamatkan Louis. Setelah berhasil menyelamatkan hanya satu negatif film, foto pun dicetak. Dan Heinrich pun segera menyebarluaskan foto tersebut untuk mencegah Louis dan teman-temannya meninggalkan Perancis. Hanya foto Gail yang berhasil dicetak.
Di ruang interogasi, Pierre tetap bungkam. Heinrich tidak berhasil mendapatkan informasi apapun perihal rencana sekutu, termasuk arti kalimat yang dituliskan oleh agen Inggris tersebut pada secari kertas. Dalam perjalanan menuju Paris, Louis dan timnya naik kereta api yang di dalamnya banyak terdapat serdadu Jerman. Louis tiba-tiba pingsan. Seorang dokter militer Jerman memeriksanya dan memberitahu kalau dirinya sedang hamil. Jean bermaksud untuk melarikan diri bersama tas koper yang berisi uang biaya misi mereka. Namun Gail berhasil membujuknya dan Jean mengurungkan niatnya. Eddie menemui Heinrich untuk menunjukkan foto baru yang mirip dengan wanita idamannya. Namun Heinrich yang mulai kesal karena Eddie tak kunjung berhasil memberi peringatan pada Eddie. Secara kebetulan Maria bertemu dengan Eddie. Sesampainya di stasiun, agar tidak mencurigakan, mereka pun berpisah dan akan berkumpul kembali di institusi tunanetra Duroc 1 jam berikutnya. Berkat bantuan dokter yang memeriksanya, Louis dan Suzy berhasil lolos tanpa melalui pemeriksaan. Jean dengan mengakali penjaga, dia berhasil lolos. Gail karena fotonya telah menyebar, akhirnya tertangkap. Heinrich berhasil mendapatkan identitas Louis. Pierre masih tetap bungkam. Gail yang lemah ini setelah disiksa akhirnya buka mulut dan memberitahukan posisi teman-temannya di institusi tunanetra Duroc. Sementara itu di institusi tunanetra Duroc, Louis dan teman-temannya tengah mempersiapkan diri. Mereka sama sekali tidak mengetahui kalau Gail tertangkap. Maria dan Suzy bermaksud menemui Eddie untuk memanfaatkannya agar dapat bertemu dengan Heinrich. Pasukan Jerman segera mendatangi institusi tunanetra Duroc. Berkat bantuan kepala sekolah, Louis dan Jean berhasil melarikan diri lewat lorong bawah tanah. Mengetahui kepala sekolah tersebut turut bekerja sama dengan buruan mereka dan memilih untuk tetap bungkam, dia pun mendapatkan hajaran. Agar Louis dan teman-temannya dapat menyelesaikan misi rahasia mereka, Pierre terpaksa menghabisi Gail agar tidak ada lagi informasi yang dapat dikorek darinya. Namun serdadu Jerman berhasil menghentikan tindakan Pierre. Gail kembali membocorkan informasi bahwa mereka akan berkumpul di peron stasiun Concorde nantinya untuk keluar dari Prancis apabila misi mereka selesai. Melihat kemiripan Suzy dengan foto wanita yang selama ini dicarinya, Eddie bersedia membantu Maria dan Suzy untuk bertemu dengan Heinrich. Louis dan Jane juga menyusul ke rumah Eddie. Mendengar misi mereka selanjutnya adalah untuk membunuh Heinrich dan Suzy lah yang ditugaskan untuk menembaknya di sebuah kamar hotel di mana Heinrich dan dirinya jatuh cinta, Suzy pun marah besar dan menolak untuk melanjutkan misi tersebut. Mereka bertengkar dan kedok mereka semua pun terbongkar di mata Eddie. Namun Jane segera melumpuhkan Eddie. Suzy berkeras benar-benar ingin melupakan masa lalunya dan tidak ingin menemui Heinrich lagi. Suzy mengatakan kalau dia memiliki seorang anak dari hubungannya dengan Heinrich dan anak itu diberikannya kepada sebuah keluarga di Liverpool. Namun Louis berhasil membujuknya dan meyakinkannya betapa pentingnya misi yang mereka kerjakan ini. Suzy pun bersedia melakukannya sendiri. Maria mendapatkan informasi selanjutnya dari London. Misi rahasia mereka ini harus dilakukan besok. Louis menemui agen lainnya yang menyamar sebagai kurator museum bernama Melchior. Louis diberitahu akan ada operasi penyelamatan Gail yang direncanakan siang hari di peron stasiun Concorde. Kemungkinan besar Heinrich juga akan hadir di sana, sehingga Louis memiliki kesempatan untuk membunuhnya di atas kereta api di muka umum. Karena menurut Maurice ini jauh lebih aman daripada di hotel. Ditambah lagi, Maurice tidak begitu percaya kalau Suzy sanggup membunuh Heinrich. Dan di kereta nanti, Louis akan dibantu oleh beberapa staf yang juga merupakan bagian dari jaringan SOE. Setelah meyakinkan Eddie bahwa misi mereka adalah untuk mendukung rencana sekutu mengusir Jerman dari Prancis, Eddie pun bersedia bekerja sama dengan Louis dan teman-temannya. Operasi pun dimulai.
Ketika Heinrich melihat Suzy dan Eddie, suasana berubah menjadi ricuh. Heinrich yang tadinya bersembunyi akhirnya muncul dan mencoba mendekati Suzy. Melihat kesempatan emas ini, Maria segera mengambil senjatanya, namun naas Maria tewas. Karena terburu-buru akibat kereta yang semakin dekat, tembakan Louis meleset. Jean dan Suzy berhasil meloloskan diri. Louis tertangkap. Gail meminta maaf karena telah berkhianat. Louis memaafkannya. Gail menyesali telah membuang sianida miliknya ketika di London sebelum penerbangannya ke Normandia. Dia meminta sianida milik Louis. Heinrich segera menghubungi Eddie dan memintanya untuk bertemu dengan wanita yang bersama Eddie tadi, yang dicurigainya sebagai Suzy. Dengan pura-pura tidak mengerti, Eddie pun bersedia. Louis dipertemukan dengan Pierre. Heinrich mencoba untuk memanfaatkan momen reuni keluarga ini untuk meruntuhkan pertahanan Pierre. Di depan matanya, Louis dianiaya dengan hebatnya. Tetapi Pierre mencoba untuk tidak goyah. Dengan menelan sianida pemberian Louis, Gail mengakhiri hidupnya. Pierre yang tidak kuat melihat penderitaan adiknya akhirnya memutuskan untuk buka mulut dan meminta Heinrich berjanji sebagai seorang prajurit akan melepaskan Louis. Setelah Heinrich berjanji, Pierre mengatakan bahwa sekutu akan mendarat di Normandia dengan membuat pelabuhan darurat menggunakan blok-blok yang sudah dipersiapkan di pelabuhan Inggris. Mendengar informasi penting ini, Heinrich meminta Rommel sebagai orang yang dekat dengan Hitler untuk berjumpa dengan dirinya di Berlin besok. Maurice mendapatkan informasi dari Melchior kalau Heinrich akan bertemu dengan Rommel dan membawa serta Pierre. Maurice mencurigai kalau Pierre telah buka mulut. Rencana baru pun disusun. Pertemuan antara Suzy dan Heinrich pun diatur. Jean sudah menyediakan senjata api yang dapat dipakai Suzy untuk menghabisi Heinrich. Serasa tidak percaya, dalam 3 tahun pencariannya, Heinrich akhirnya menemukan kembali wanita idamannya. Ternyata benar, Suzy tak sanggup menyelesaikan misinya. Heinrich membujuk Suzy agar dia bersedia berangkat ke Berlin bersamanya dan bersedia meninggalkan SOI untuk selamanya. Melihat Suzy yang gagal melakukan tugasnya dan tewas di tangan Heinrich, dengan nekat, Jean bermaksud menghabisi Heinrich, namun Eddie berhasil mencegahnya. Sebelum berangkat ke Berlin, Pierre diberi kesempatan menemui Louis untuk yang terakhir kalinya. Namun Pierre yang merasa bersalah karena telah berkhianat mengakhiri hidupnya di depan Louis. Heinrich menepati janjinya pada Pierre. Louis pun dideportasi. Dalam perjalanan deportasi ini, di tengah jalan, Jean dan Eddie membebaskan Louis. Sayangnya, Melchior tewas. Dengan tewasnya Melchior, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan konfirmasi kalau operasi penyelamatan Louis berhasil. Oleh karena itu, Maurice disarankan agar misi pembunuhan Heinrich sebaiknya dibatalkan saja. Namun Maurice berkeras agar tim penjemputan tetap dipersiapkan. Di stasiun kereta menuju Berlin, Louis, Jean, dan Eddie melanjutkan misi untuk menghabisi Heinrich. Agar Louis bisa mendekati Heinrich, Jean mencoba mengalihkan perhatian para prajurit Jerman. Alhasil, Jean pun ditangkap, namun Louis berhasil lewat dan membunuh Heinrich. Dengan tewasnya Heinrich, rencana pendaratan sekutu di Normandia tidak sampai kepada Hitler. Louis pun kembali ke London. Kubus-kubus besar berongga inilah yang disebut dengan Phoenix, yang jika semua kubus disatukan akan membentuk jembatan berkelanjutan.
dan dapat berfungsi sebagai pelabuhan buatan di Normandia. Dengan demikian, sekutu dapat dengan mudah melancarkan operasinya di Perancis. Louis kembali ke profesinya yang dulu sebagai perawat. Maurice memberikannya informasi kalau Jean tewas dieksekusi di kamp tawanan perang.